Selama harapan itu ditujukan kepada Allah, maka dia tetap dikategorikan ikhlas. Sekarang pertanyaan saya, jenengan berharap surga, selama di dunia kecewa enggak? Ya enggak kecewa, surga nanti selamati kok. Berarti dia tetap kepada Allah. Seperti itu. Kalau harapannya dunia lah itu. Kalau harapan akhirat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah enggak. Jadi enggak ada masalah. Selama dia harapannya adalah akhirat. Semua yang harapan akhirat itu dia bagian daripada ikhlas. Ciri ikhlas. Saya ngambil di kitab Al-Umdah fi Idadil Uddah ya. Saya pakai bahasa Indonesia aja. Ciri ikhlas itu adalah istiqomah dalam ketaatan walaupun satu dipuji atau dicela. Jadi kalau orang melakukan satu ibadah ketaatan kan kepada Allah. Ada orang memuji biasa saja, tidak merasa besar kepala atau GR atau gede rasa. Kalau dicela dia tidak merasa kecil hati. Kenapa? Karena tadi tujuannya kepada Allah. Misal maaf ini orang yang hijrah, tadinya nggak pakai jilbab lah kalau perempuan, tahu-tahu pakai jilbab. Atau tadinya sudah jilbaban, tahu-tahu pakai cadar gitu. Ada orang yang memuji, wah kamu kok tambah begini, itu misalnya. Kamu tambah sok, ada soknya juga. Alim misalnya gitu. Ya biasa-biasa saja. Tidak merasa, kok akeh wong sing ngalem aku tak tuku sing anyar, sing larang sisan. Itu berarti dia tidak kuat dengan pujian. Ada juga yang mencela, sok alim gitu kan. Biasanya aja kamu tongkrongan di pos ronda, main keplek, sekarang kok pakainya seperti itu. Orang enggak terpengaruh, dia tetap istiqomah, enggak ada urusan. Tidak butuh pujian dan celaan manusia kok. Dan juga tidak merasa rendah ketika dicela oleh manusia. Itu ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah walaupun diberi sesuatu atau tidak diberi sesuatu. Contohnya apa misalnya? Ya ngaji kayak gini. Ngaji seperti ini, ada snack, nggak ada snack ya tetap istiqomah. Paham ya? Yang ngisi ada apanya itu salamannya. Ini orang bilang salaman itu ada amplopnya. Itu amplopnya udah tuasan seneng tekan omah dibuka orang ono isine. Kalau orang ikhlas itu enggak terpengaruh. Mau ada isinya, enggak ada isinya, enggak ada urusan. Kenapa? Tadi karena dia murni tujuannya kepada Allah, yang bales semua perbuatan itu Allah, ngapain saya berharap sesuatu kepada makhluk? Makanya di sini mengabaikan pandangan makhluk. Makhluk mau memandang apa, tidak ada urusan. Karena apa? Kita konsentrasinya kepada Allah. Yang menilai itu Allah, bukan makhluk. Diberi sesuatu atau tidak diberi sesuatu. Termasuk nanti dipuji. Wah ini bagus nih, hebat nih. Pembicaranya orang doktor misalnya. Nah nanti tinggal orangnya itu ketika mendengar itu terpengaruh enggak. Kalau enggak terpengaruh biasa-biasa saja ya alhamdulillah mudah-mudahan dia termasuk ikhlas. Kenapa? Karena orang mengatakan seperti itu setan bisa masuk ke dalam hatinya. Termasuk celaan, termasuk tidak diberi sesuatu. Makanya kalau kita misalnya ya maaf ya ngundang orang gitu untuk suruh ngisi pengajian, ibaratnya kosongan lah gitu, enggak dikasih apa-apa. Paling ya afwan jazakumullah khair gitu. Itu kira-kira nanti pengajian yang pertama, kedua, ketiga, keempat mau datang enggak? Atau kalau kita di kampung itu misalnya loh ya, ada pengajian enggak ada snacknya. Coba yang datang banyak apa enggak? Gitu aja gampangnya. Ngukurnya di situ. Kalau orang yang betul-betul walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha lama'al muhsinin, ya dia akan berusaha sungguh-sungguh walaupun enggak ada snacknya, enggak ada masalah. Kemudian yang ketiga, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah walaupun banyak yang tidak sepakat, itu bahasanya ya gampang, atau menyelisihi atau tidak suka. Orang yang ikhlas enggak ada urusan. Banyak yang enggak suka, dia mau keluar dari jamaah misalnya enggak apa-apa. Wong kita itu tidak karena orang kok. Kita beramal itu bukan karena manusia. Lah kalau karena manusia, wong sing ngisi ora Pak Ahmad ya rasa ngaji ya gitu. Atau wong itu panitianya orang sana kok, saya enggak ngaji saya tak cari panitia yang dari kelompoknya sendiri aja gitu. Kalau bukan jamaahnya enggak, kalau jamaahnya dia datang lah itu sama saja. Yang keempat, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah walaupun sedikit yang mengikuti. Jadi yang datang 2 orang, yang datang 5 orang, yang datang 4 orang, dia tetap jalan. Jadi tidak terpengaruh dengan jumlah. Kalau orang terpengaruh dengan jumlah, yang datang cuma sedikit kok,
Makanya saya mungkin pernah cerita ya, ada seorang ustadz tarafnya nasional. Dia kalau datang pengajian itu yang datang sekitar 400 sampai 800 bahkan ribuan orang. Suatu ketika diundang yang datang cuma 50 orang. Itu marah-marah betul sama panitianya. Ini yang cerita panitianya sama saya. Gimana antum ini? Publikasinya gimana? Kok yang datang cuma segitu? Coba, ini tingkat nasional ya. Makanya saya katakan bahwa untuk mencari pembimbing itu nggak mudah. Walaupun dia tingkatnya nasional, nggak mudah. Ini saya tahu sendiri karena apa? Karena panitianya cerita sama saya. Saya baru dimarahi sama Ustadz, Pak Ustadz itu. Oh ya? Kenapa katanya? Yang datang cuma sedikit. Saya dimarah-marah itu sama tim itu. Kenapa ini publikasinya? Apa nggak kamu sebarkan? Wah, besoknya lagi sudah nggak ngisi. La haula wala quwata illa billah. Ternyata ujiannya jadi Ustadz besar juga. Besar juga. Baik, kemudian contoh lagi ya. Bukan masalah jumlah, tapi masalah diberi sesuatu atau tidak beri sesuatu. Itu juga tingkatnya nasional. Itu saya tahu orangnya juga saya yang ngerti lah. Kenal juga, kalau boleh disebut kenal ya kenal. Gitu. Senior juga dalam perjuangan. Begitu setelah ngaji, dikasih amplop sama panitianya, dia ke belakang dihitung. Kok cuman segini? Panitianya dipanggil. Ini nggak cukup nih buat pesawat katanya. Ya ngebis lah. Ustadz itu ya memang ya kadang-kadang ya ngebis juga. Ya kadang naik truk begitu. Saya terus terang alhamdulillah dididik oleh orang-orang yang ikhlas, insya Allah. Ya, makanya ustadz saya itu hampir dulunya juga kalau dakwah naiknya truk, naiknya bus. Busnya bukan bus bagus, busnya bus yang nggak ada AC itu, ekonomi. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengamalkan, diasah pelan-pelan. Saya kira ini dulu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.